Shalom, welcome to AOG Online Service Kalimantan. Buat kamu yang baru pertama kali hadir di ibadah ini, kami ucapkan welcome home. Nah, kita punya komunitas atau yang namanya CG atau Connect Group. Jadi di sana kita bisa saling memberkati, kita bisa saling sharing, dan juga kita bisa saling mendoakan. Untuk tahu gimana cara gabungnya, kamu bisa hubungi nomor berikut ini. Oke, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat transfer ke nomor rekening di mana kamu digembalakan berikut ini. Oke, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah ini. Tuhan, thank you buat penyertaan-Mu, buat kehidupan kami semua. Tuhan, kami mau ibadah pada hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, Tuhan, hari ini kami boleh menerimanya. Dan juga untuk mungkin sebagian dari kami ada yang sakit, Tuhan kami percaya hari ini juga Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami lebih lagi ya Tuhan, agar kami bisa mendengar suara-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Army of God, mari sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Come on. Coba aku mau lihat yang mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita pada malam hari ini. Coba bisa lambaikan tangannya kayak gini. Oke. Mari siapkan hatimu ya. Biar lagu ini benar-benar lahir dari setiap hati. Siapkan hatimu untuk memuji Dia. Turn our eyes to you, Lord. We long for you even more. Here now, our hearts are open wide. Here now, fill this place. Spirit God, as we lift all the praise and shout, hallelujah, hallelujah. Worship your holy name, Jesus, unto you we proclaim, hallelujah, hallelujah. Now everybody sing, we turn
Tuhan saja yang nyanyikan. Sing wo oh oh wo Sing one more time within your hearts. Keselamatan, beri kesempatan kasih-Mu. Saya mau lihat dari depan sampai belakang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari semua melompat bagi Tuhan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Adalah pilihanku. Come on everybody, clap your hands. Hey! Mari semuanya lebih lagi katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau telah tebus dosa kami, Kau beri keselamatan, beri kesempatan kasih-Mu. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, katakan, aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan. Are you ready, Amin God? Segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Yesus, kebenaran-Mu adalah. Semua siap bergerak bersama-sama. Ikuti gaya kami di depan Tuhan. Mari semua berdiri Tuhan. Hey.
berbagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Yesus, kebenaran-Mu adalah. Sekali katakan, tak mau ku hidup di luar tutur firman-Mu. Tak mau ku hidup. Mari semua nampakkan tangan bersama-sama. Kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Pararapa, parara, hey, pararapa, parara, hey, hey, pararapa, parara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Sebab hanya Tuhan yang layak. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami. Mari setiap jemaat Tuhan siapkan hati. Mari kita tenangkan diri untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Sebab di dalam tenanglah Tuhan dapat berbicara kepada setiap kami, setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan sore hari ini. Kami mau menemukan hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, jamahan-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Ya, mengasihi Tuhan, berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. We love you Jesus. Betapa aku rindu ya Tuhan. Betapa aku rindu. Ini menjadi doa kami ya Tuhan. Berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di
dekatmu, kami menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, menyembahmu. Mari angkat tanganmu dengan kerinduan, katakan, ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Ku nikmati kehadiran-Mu, terhangat dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Mari semuanya dari depan sampai belakang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mari kita katakan, kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Saat kami memandang wajah-Mu Tuhan, saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Saat kami pandang, saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Oh, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Yeah, angkat sembah-Mu, sembah Tuhan. Kami mengangkat penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami memandang wajah-Mu, kami memandang wajah-Mu Tuhan. Yeay, Aramayaso, Hinaya Ramayaso, Hinala Ramayase.
Terima kasih. Terima kasih. We never take it for granted if we can be here today. Kami tidak akan menganggap biasa-biasa saja kalau kami bisa dan kami masih boleh hadir di rumah Tuhan. Karena kami tahu waktu kami datang ke tempat ini, ada anugerah rahmat Tuhan bagi kehidupan setiap anak muda di tempat ini, Army of God Teen. Maka bukalah hatimu lebar-lebar. Dan saat ini kamu akan ambil bagian yang terbaik. Suatu kamu beribadah dari awal sampai mau masuk firman Tuhan, sampai selesainya Tuhan Yesus sedang bekerja dalam hidupmu. Jangan lewatkan satu detik pun di luar hadirat Tuhan. Terus temukan dirimu dengan sengaja. Expect something. Expect something my friend. Karena orang yang datang dengan ekspektasi dan orang yang mencari-cari mereka akan menemukan. Orang yang terus mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Kalau kamu tidak mengerti, selama kamu expect dan kamu menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakannya dan membuat kamu mengerti dan hidupmu tidak akan sama lagi. Ikuti Kak Mac berdoa kata demi kata. Katakan, Tuhan aku siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Aku haus dan lapar. Aku haus dan lapar. Berbicaralah kepadaku. Bicaralah kepadaku. Roh Kudus bekerjalah agar aku mengerti. Roh Kudus bekerjalah agar aku mengerti. Agar hidupku diubahkan. Agar hidupku diubahkan. Semakin hari semakin serupa dengan gambar dan rupa Yesus. Semakin hari semakin serupa dengan gambar rupa Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Semua orang sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan di rumah ini, Army of God. Silakan duduk semuanya jemaat yang dikasihi Tuhan. It's a joyful Saturday. It's not Sunday, right? It's a joyful Saturday to see you again, my friend, brother and sister. Setiap teman-teman yang hadir di tempat ini, baik kamu yang datang sendirian atau kamu yang datang dengan teman CG, atau kamu yang datang dengan teman-teman tetangga-tetangga yang tinggalnya dekat. Ada yang di timur, sama-sama datang ibadah di tempat ini. Sukacita banget. Dari awal waktu nyanyi, yang pertama tadi ya, saya kasih bocoran, itu adalah salah satu lagu dari album kita yang akan segera meluncur. Siapa lagi yang udah gak sabar sih? Boleh lambaikan tangannya gak? Siapa yang udah gak sabar denger 12 lagu? So we have 12 tracks, 12 lagu di album perdana Army of God. Yang nama album ini adalah Songs of Our Youth. I'm so excited ya, I cannot wait. Nanti akan ada bocoran kapan diluncurkan. So you better save the dates, oke? Dan segera akses setiap lagunya diciptakan bukan hanya untuk jadi sebuah album, bukan hanya menjadi salah satu tracknya, tapi ya setiap dari lagu ini akan menemani pengenalan kalian akan Tuhan. Setiap lagu ini bercerita tentang pertobatan. Setiap lagu ini menceritakan anak muda yang enggak berdaya, hancur hati. Dan kemudian di altar Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Makanya album ini namanya Songs of Our Youth. Di masa mudamu, kamu akan mengenal betapa dahsyatnya Tuhan. Dan pengenalanmu akan Tuhan akan kamu bawa sampai masa tuamu. Yang mau katakan amin, amin. Nah tadi yang lagu pertama adalah salah satu dari lagu Songs of Our Youth. Salah satu di dalam album nanti. Dan tadi lagu yang terakhir sebelum saya khotbah ini, Memandang Wajahmu, itu adalah salah satu worship juga dari album Songs of Our Youth. Karena waktu di online service, orang-orang dengar lagu ini pada nanya, itu lagunya siapa sih gitu loh. Sampai kita udah bisa beribadah onsite, puji Tuhan ya. Masih banyak sih yang nanya, lagu tadi lagu dari mana, bisa saya dengarkan di mana. Jadi mendingan saya kasih tahu bocoran aja, kabar baiknya akan segera launching. Nantikan, oke? Ya, kita akan sama-sama hari ini ambil bagian terbaik. Setelah kita nyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, sukacita di tempat ini. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajarkan kepada kita percakapan yang benar, oke? Percakapan yang benar. Bercakap-cakap, ngobrol, oke? Ngobrol yang benar. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Who are you conversing with? Kamu lagi berbicara
Dan kamu lagi having conversation sama siapa? Kamu lagi ngobrol sama siapa? Di dalam conversation dan percakapan, there is a saying ya, people don't believe what you tell them. They rarely believe what you show them. They often believe what their friends tell them. They always believe what they tell themselves. That's funny. Ya. Pernyataan ini mengatakan ya, orang suka nggak percaya apa yang kamu katakan kepada mereka. Dan mereka jarang percaya apa yang kamu tunjukkan kepada mereka. Dan mereka sering percaya apa yang teman mereka katakan kepada mereka. Dan mereka selalu percaya dan mereka percaya apa yang mereka katakan kepada diri mereka sendiri. Berarti percakapan yang terjadi di dalam pikiran kita yang orang lain tidak tahu, percakapan yang kita lakukan dengan diri kita sendiri, talking to ourselves, berbicara dengan diri sendiri, conversing with ourselves, percakapan yang dibangun dengan diri sendiri, ternyata akan membuat kita percaya sebagian besar daripada apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Apa yang orang lain katakan jarang kamu percaya, belum tentu kamu percaya. Tapi kamu lebih percaya apa yang kamu katakan kepada dirimu sendiri. Isn't that dangerous? Bahaya ya. Apa yang kamu ngomong sama dirimu sendiri, apa yang kamu terus-terusan berbicara di alam pikiranmu yang orang lain gak tahu. Ya, kamu ngomong terus, waktu di kamar mandi, waktu lagi selesai hangout pulang ke kamar sendirian. Siapa di sini yang suka diam-diam pikirannya cruising, your brain is cruising. Oke, and then you talking to yourself. Terus kemudian kamu bangun konklusi sendiri. Kamu punya pemikiranmu sendiri, berbicara sendiri. Siapa yang sering kayak begitu? Gak usah angkat tangan sih. Gak usah angkat tangan. Saya aja yang angkat tangan. Saya aja sering loh ngomong sama diri saya sendiri. Kalau apa yang kita bicarakan akan membangun kepercayaan kita, maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Karena kenapa? Sewaktu kita terlalu sering bicara sama diri kita sendiri, maka Tuhan gak bisa berbicara lagi. Kata siapa Tuhan cuman berbicara sama orang tertentu? Kata siapa? Aku orang berdosa dan aku ini kayaknya Tuhan gak suka deh sama aku. Gak mungkin Tuhan bicara sama aku. Kayaknya Tuhan lebih suka bicara sama adikku yang alim. Tuhan lebih suka bicara sama kakakku yang pintar. Aku tiap kali bikin papa mama marah. Papa mama aja gak suka sama aku, apalagi Tuhan. I don't think God likes me. Hey, let me tell you, God desires to talk to you. As much as God desires to talk to the person next to you. Tuhan ingin, Tuhan mau ngomong sama kamu. Tuhan juga ingin ngomong sama orang sebelahmu. Setiap dari kita. Mau kita tipenya alim, mau kita tipenya suka bikin orang tua marah, kita tipenya selalu bikin orang tua senang. Apapun tipemu, kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan di rumah Tuhan. God desires to speak to you. So stop talking to yourself. Tuhan ingin ngomong. Nah tapi kalau kamu ngomong terus, gimana Tuhan ngomong? Begitu juga kan orang bercanda, suami istri. Kalau udah rebutan ngomong, yang dengerin siapa? Ribut terus. Si suami gak mau dengerin, si istri gak mau dengerin. Yang dengerin tetangga dong. Karena mereka udah teriak-teriak gak ada yang mau denger. Nah begitu juga dengan kita. God desires to talk to you. Tapi kalau kamu terus menerus ngomong versimu sendiri. And you keep having conversation with yourself. Then God cannot talk to you. Sewaktu kita terlalu sering berbicara kepada diri kita sendiri ada akibatnya. When you are conversing with yourself too much, ada akibatnya. Akibat yang pertama apa? Kalau kamu terlalu banyak berbicara kepada diri sendiri, akibatnya kamu akan ditarik semakin jauh dari Tuhan. Dan kamu akan tertuduh. Kamu akan merasa Tuhan gak suka sama saya.
Kamu akan merasa jauh dari Tuhan. Itulah akibat orang yang suka berbicara kepada dirinya sendiri. Mendengar suaranya sendiri. Suara seperti apa? Saya kasih contoh ya. Ada dua macam suara yang kadang kamu dengarkan dalam pikiranmu dan kamu having conversation with. Suara pertama bilang begini, kamu kok jarang baca Alkitab ya? Dibandingkan teman kamu, kayaknya teman kamu lebih sungguh-sungguh deh. Kalau kamu sekarang baca Alkitab, juga percuma. Kamu udah ketinggalan jauh. Tapi ada suara yang kedua. Suara yang kedua mengatakan, saya lebih baik mengambil langkah untuk lebih fokus baca Alkitab karena ada kebenaran dan janji Tuhan yang dinyatakan dalam hidupku. Ada suara yang pertama, ada suara yang kedua. Inti pesannya sama saudara. Inti pesannya adalah kamu jarang baca Alkitab dan kamu harus mulai membaca Alkitab. Tapi dua percakapan ini membawa dampak yang berbeda dalam hidupmu. Suara pertama menuduhmu. Suara yang pertama membuat kamu merasa, I don't really love God. Saya ini orang yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Suara yang pertama itu membuat orang lain kelihatan lebih sungguh-sungguh dari kamu. Suara yang pertama itu membuat kamu merasa, aku gak bisa mengimbangi. Aku gak akan pernah dan aku gak akan pernah bisa. Akhirnya kamu gak bisa baca Alkitab karena suara yang pertama. Tapi percakapan yang kedua dan statement yang kedua membuat kamu akhirnya mengambil langkah. Main pointnya, kamu jarang baca Alkitab dan kamu perlu membaca Alkitab. Dua suara ini punya pesan yang sama. Tapi cara kamu having conversation in your mind akan membuat result yang berbeda. Itulah yang menyebabkan manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Kita lihat Adam dan Hawa ya, Kejadian pasal yang ketiga. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu baik dan manusia diciptakan lebih baik daripada semua ciptaan. Manusia dikatakan mulia, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi suatu hari ya, Kejadian pasal yang ketiga. Adapun ular ialah binatang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? How twisted is that? Salah kaprah banget. Misleading banget. Ular mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Bukan? Saya kok pengen mengilustrasikan bukan dengan tanda tanyanya itu, tanda tanya itu adalah seekor ular gitu loh. Seekor ular yang membentuk tanda tanya, tik gitu. Di saat itu terjadilah percakapan, conversation antara ular dengan Hawa. Dan percakapan yang iblis mulai, sangat twisted, sangat misleading. Dia katakan, Tuhan katakan dalam taman ini jangan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal kalian tahu nggak faktanya itu apa? Faktanya ada di pasal yang sebelumnya ya. Pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Terbalik nggak? Terbalik banget. Yang ditekankan suara dan conversation dengan tujuan menjauhkanmu dari Tuhan. Kontennya adalah jangan, tidak boleh, larangan, limitation, control. Tapi Tuhan itu loh bilang semua kamu boleh makan. Diciptakan semuanya, berkuasa atas binatang-binatangnya, semua yang bisa dimakan, ada yang pohon-pohon tumbuhan-tumbuhan ini kamu boleh gitu ya.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau akan mati. Motivasi, the pure motivation dari Tuhan yang berfirman dan Tuhan yang berbicara, dan the conversation with God adalah freedom. Adalah free. Dan tujuannya keep you from dying. To keep you safe, untuk kebaikanmu. Tapi conversation with the evil, percakapan dengan iblis, tujuannya kebalikan. Tujuannya adalah mengekang dan membuat kamu terpisah dari Tuhan. Sejak masa mudamu saya ingin menyampaikan firman ini supaya kalian tanam baik-baik di dalam pikiran. Pikiran ini sangat bahaya. Kenapa begitu banyak anak muda sekarang datang ketemu konselor dan terapi, minta counseling dan diterapi. Mengatakan bahwa saya ini gak worth it. Saya ini tidak berharga. Saya hadir di keluarga ini adalah salah. Yang ujung-ujungnya mengatakan saya depres. Betapa kata depres ini sudah menjadi kata yang dipakai sehari-hari. Tapi kalau kita sama-sama lihat apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita percaya, itulah sumber dan akar yang membuat kita merasa nggak worth it, nggak berharga. Kehadiranku ini adalah salah. Aku ini ditolak. Itu semua ada di dalam pikiran kita. Yang sudah ditwist pastinya, yang tidak terjadi dalam satu hari, yang tiba-tiba kamu bilang I'm not worth it, itu nggak tiba-tiba. Ya, dalam keadaan normal, orang nggak mungkin tiba-tiba merasa kehadirannya itu salah. Itu pasti karena sudah ada conversation in the mind yang berlangsung cukup lama, yang diladeni terus menerus, dan akhirnya kamu percaya kamu nggak worth it. Yang akhirnya kamu percaya aku ini terbatas. Itulah yang ular bisikkan kepada Hawa. Tuhan berfirman, bukan, kalau kamu tidak boleh makan pohon di taman ini, semua pohon lagi dia bilang. Padahal Tuhan bilang semuanya boleh untuk kebaikanmu, jangan makan yang ini. Very twisted. Musuh juga coba twisted kebenaran orang Kristen. Coba berbisik dalam pikiranmu, hey, Christianity is so complicated. Christianity is so strict. Sudahlah, be yourself aja. Kamu masih muda. You need to explore. You need to try new things. Kenapa kamu bertobatnya cepat banget di usia seperti ini? Kamu kan masih perlu coba-coba. Kalau kamu sudah jadi Kristen, begitu banyak larangan. Hello, does it sound familiar? Seperti pertama si ular ngomong sama Hawa. Semua-semua gak boleh. Semua-semua dikontrol jadi orang Kristen. Udah, kamu kalau mau ke gereja nanti aja kalau kamu sudah puas coba-coba semuanya. Jadi kamu gak merasa berdosa. Kamu gak ngerasa setiap kali kalau datang ke gereja itu kayak, oh God doesn't like me, God doesn't like me. What happened from Monday to Friday? I've been bad. God must be rejecting me. That's the conversation you have in your mind, right? Padahal. Suara sesungguhnya yang kamu harus dengar. Untuk menjadi orang Kristen, justru kamu hidup di dalam freedom. Jangan percaya sama kebohongan yang mengatakan Christianity is so strict. Dikontrol, gak boleh ini, gak boleh itu. That's a lie, let me tell you. Itu adalah kebohongan dengan kemasan yang menggiurkan supaya kamu bisa discover, enjoy, try this, try that, and then you trapped and enslaved by sin. What can be worse than that? Tanpa kamu sadari, kamu terjebak, kamu dibohongi oleh kemasan-kemasan yang dikatakan adventure, you should try. Kamu harus sampaikan rasa penasaranmu karena kamu masih muda, tanpa disadari, oh man, I am trapped in a prison that's called sin. Saya terjebak di dalam sebuah penjara yang adalah dosa yang susah sekali saya lepas.
saya terjebak di dalam sebuah addiction. Addiction itu tidak harus addiction kepada sebuah benda. Tidak harus addiction kepada obat, addiction kepada sebuah objek. Tapi kebohongan itu juga addiction. Kayaknya udah biasa bohong gitu loh. Apalagi kalau bohongnya nggak ketahuan. One more time. It's lie upon lie and upon lie. Saudara tahu, waktu iblis berusaha membohongimu bahwa kekristenan adalah, oh wow, I should take off one more. Kalau iblis berusaha membohongimu kekristenan adalah keterikatan, tapi apa yang ditawarkan iblis adalah kebebasan, itu salah, kebalikan. Kekristenan adalah sebuah freedom. Freedom to choose the right thing. Freedom to do the right thing. Katakan amin. Katakan amin. Bukankah ini adalah kabar baik dalam hidupmu? Kalian kan pinter-pinter kan? Ya kan? Saya yakin kok orang yang ada di sini tuh pinter-pinter. Kalian pasti punya critical thinking. Jadi sebenarnya yang mana yang freedom? Menjadi anak Tuhan, freedom to do the right thing. Bukan cuma freedom to do the right thing, you are given the strength to do the right thing. You are not doing it alone. Wow. Dan kamu gak akan hidup dengan rasa bersalah. Kamu gak akan hidup dengan tuduhan. Kamu gak akan hidup diperbudak oleh dosa yang semakin menggerogotimu dan membuat kamu kehilangan jati dirimu. Hilang. Kamu merasa dirimu gak berharga, kamu merasa kamu sudah hopeless, tidak tertolong, orang lain itu lebih baik, aku tuh the worst thing ever. Tapi dengan kamu menjadi anak Tuhan, tuduhan itu semua lepas. Percakapan itu semua dipatahkan. Kamu stop dan kamu block, kamu deny the access of that voice. Karena suara itu gak pernah ada mengatakan kamu itu tidak berharga, gak pernah. Itu hanya conversation di dalam dirimu yang ditwist oleh devil. Wow, that's so bad, right? Percakapan Hawa dengan ular ditwist. Yang sebenarnya freedom menjadi limitation. Mengatakan, kamu gak boleh makan semua pohon di dalam taman ini, bukan? Lalu, sahut perempuan itu kepada ular itu. Nah ini menarik nih, sahut perempuan itu. Berarti si iblis berbicara, si Hawa menjawab. Ya, kalau orang berbicara kamu menjawab berarti ada dialog. Katakan sama-sama dialog. Terjadilah dialog. Kalau sekarang plotnya sudah kelihatan ya. Si iblis ini sudah twist dan misleading. Kamu udah tahu ya plotnya ya. Kalau kamu jadi Hawa, kamu mau gak ngajak ngomong si iblis? Kamu mau gak ladeni si iblis? Kamu mau gak receive the invitation to have the dialogue with the devil? Of course, by you knowing the plot, dan itulah tujuannya dibaca di Alkitab supaya lu gak ngulangin kesalahan yang sama. Right, kan sudah ada contoh yang begitu fatal. Yang akhirnya seluruh manusia yang bernafas sejak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Kita semua harus hidup di dalam dunia dengan dosa dan pencobaan yang memang sudah natural di sekeliling kita. Dan kita harus jalaninya. Tapi kabar baiknya Tuhan kasih kekuatan kok. Makanya jangan percaya. Makanya gimana cara lawan suara itu? Cara ngelawannya yang pertama-tama adalah do not accept the invitation to have the dialogue. Jangan dijawab, jangan disahut balik. Hawa sebelum didatangin si ular, pasal yang kedua kan sudah dibilangin. Jadi dia tahu dong kalau Tuhan itu ngomong apa. Jadi waktu iblis ngomong ini dia tahu dong kalau iblis ini memutarbalikkan kenyataan. Buktinya dia sahut begini loh. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan? Dia tahu loh, ya kan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, oh balas-balasan ini, balas-balasan. That's why guys I say, be very careful who are you having conversation with. Who are you conversing with? Kalau lu tahu kebenaran,
dan ada ajakan yang tidak benar, nggak usah dijawab, nggak usah diladeni, nggak usah sungkan. Larilah dari cobaan, kalahkanlah iblis, run away. Do not receive the invitation. Jangan terima undangan untuk berbicara, saut menyahut. Si iblis jawab lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, jadi iblis itu coba-coba. Coba-coba. Waktu percakapan dimulai, iblis nggak langsung jam begini. Yuk saya ajak kamu makan pohon itu, kamu nggak akan mati kok. Iblis itu nggak langsung loh. Itu dimulai dari mana? Conversation. Kamu merasa kesepian itu nggak tiba-tiba. Kamu merasa less, not good enough, itu nggak tiba-tiba. Itu karena you having conversation with the wrong person. Dan kamu lanjutin sampai akhirnya berani-beraninya iblis menginjakkan kakinya dan mengajak. Itu kan karena dia ngetuk pintu, pertama kita buka pintu kecil kan. Siapa? Setan. Terus kita tutup, kita buka pintu. Setan level berapa? Ya lu ketawa sih. Tapi waktu lu ngobrol dan lu ladeni, ya sesili itu kita. Sudah jendela kecil, ini dalam keadaan terkunci ya. Jendela kecil kita buka, kita nanya siapa, dia bilang setan. Lu masih buka pintu level berapa? Level ke-7, ready to kill you. Here I am, kill me. Yes, go ahead and laugh. And don't repeat that silly mistake in your life. Berani-beraninya dia menginjakkan kaki dan ngajak Hawa untuk makan pohon itu. Karena kenapa? Ya karena Hawa buka pintu. Menerima undangan, ngobrol-ngobrol sama dia. Kemudian ular itu bilang, sekali-sekali kamu gak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, melawan Tuhan loh dia. Dia bilang begini, Tuhan loh takut kamu makan. Soalnya nanti kalau kamu makan kamu akan jadi seperti Allah. Kebohongannya bertambah besar saudara. Unbelievable. Kita loh sudah diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita loh diciptakan dengan napas hidup dari Tuhan. Kurang apa? Iblis selalu bilang kamu kurang. Oh, iblis selalu dengan segala cara. Karena like-nya kurang. Oh, kamu sama temenmu mah. Padahal unda-undi mulai sosial medianya. Tapi dia sekali mulai ya, berapa K. Lu sampai sekarang lu ngenjot sampai mau muntah darah pun. Lu masih 1001. Terus lu lihat, likes gua. Padahal gue postnya udah 12 hours ago man. No one likes, no one comment, no one subscribe. Terus kamu buka pintu. Ya sih, lu kurang branded sih pakaiannya. Lu kurang modal sih. Lu warnanya kurang berani sih. Lu kurang kurus sih. Ya, lu naiknya ini sih, orang naiknya apa? Then you believe the lie. Then you believe the lie. And that's so stupid. Stop it my friend. Stop it. Kebohongan yang ridiculous. Dan Hawa jatuh dalam kebohongan itu. Nggak tiba-tiba. Karena percakapannya udah bergulir kan. Percakapannya udah terjadi. Mereka chatting tuh. Dibales. Sekarang lo ada teknik blok. Blok aja. Ya kan? Tapi dia terima percakapannya, lanjutkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? That's it. Ini yang tercatat di Alkitab. Maka perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya
dan dimakannya lah dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka makan. Saya cuma berpikir ya, motivasi hati Tuhan itu pure loh. Mereka kalau nggak makan, mereka cuma tahu semua yang baik yang Tuhan sediakan. Are you with me? Mereka ada di Taman Eden. Tuhan kasih otoritas. Tuhan kasih mereka untuk enjoy semuanya. Tuhan janjikan yang baik. Nah, tapi karena percaya sama yang iblis dan dikatakan, oh nanti Tuhan takut lo sama seperti Tuhan. Tuhan nggak even. Aduh nggak even pikir ke sana gitu loh. Jadikannya aja serupa dengan gambarannya. Akhirnya makan. Harusnya dia cuma tahu yang baik. Akhirnya dia tahu yang buruk. Aduh kapok enggak sih? Hidup enak-enak loh cuma tahu yang baik. Ngapain lu mau tahu yang jahat? Is that making sense? You have all the good things. Pengetahuan yang baik. Tapi ada pohon yang pengetahuan baik dan jahat. Lu pilih mana? Gue gak mau itulah. Yang baik aja cukup. Ngapain gue tahu yang jahat? It's all good man. Ya kan? Kalau kamu disuruh pilih gitu ya. Lu mau gak menikah sama yang jelek tapi baik? Oke, atau yang ganteng dan tidak baik? Jawabannya apa? Yang gak dua-duanya. Gue mau yang ganteng dan yang baik. Amin. Ya, if you can choose the good one, kenapa sih lu cari gara-gara gue makan buah itu supaya gue tahu yang baik dan yang jahat? Cukup tahu yang baik aja lah, ngapain sih tahu yang jahat? Ya, nah setelah mereka memakan itu, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman itu. Pada waktu sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Who told you that?" Siapa yang memberitahukan kepadamu? That's the first thing God asks. Who told you that? Anak muda, setiap perkataan-perkataan yang membawamu jauh dari Tuhan, yang membuatmu merasa telanjang, yang membuatmu merasa tidak worth it, Tuhan hari ini tanya, sampai kedalaman hatimu firman Tuhan memisahkan sumsum dan tulang. Dengarkan, who told you that? Tell me who told you that? Karena firman Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan gak bilang kalau Adam Hawa kamu telanjang, cari daun, cari kulit, tutup dirimu, malu-maluin aja. Tuhan gak ngomong begitu. Tuhan gak katakan kalau mereka telanjang, tapi mereka sendiri karena takut, karena jatuh dalam dosa, karena jauh dari Tuhan, karena mereka sudah salah. Karena mereka percaya sama omongan musuh, omongan iblis, omongan setan. Akhirnya mereka terpisah dari Tuhan. Terpisah. Akhirnya mereka gak bisa di Taman Eden lagi. Akhirnya mereka harus keluar dari Taman Eden. Saudara, kita gak di Taman Eden sih. Tapi karena kita terima Tuhan Yesus dan Juru Selamat, kita disediakan tempat di surga. Tapi kita nggak perlu tunggu sampai kita mati masuk surga. Kita di dunia pun kita bisa mendatangkan kerajaan surga dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Di dunia pun kita bisa mencicipi surga. Di dunia pun kita bisa rasakan berjalan di dalam kebebasan, freedom yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Jadi surga itu bukan sesuatu yang, oh aku harus bayar harga, aku harus pikul salib. Kalau enggak aku masuk neraka. Hey, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebelum kamu lahir, sebelum kamu membuktikan kamu benar, sebelum kamu dapat juara 1, sebelum kamu berbuat apa-apa kamu sudah diterima. Jadi bukan masalah kamu bayar harga masuk surga, kalau kamu berdosa kamu masuk neraka, bukan masalah itu. Tapi
Orang yang percaya penerimaan dari Tuhan, dari kamu jelek-jeleknya sampai kamu bagus-bagusnya kamu diterima. Oleh karena kamu merasa diterima, sungkan berbuat dosa, maka kamu akan bisa mencicipi surga di dunia. Kamu gak perlu pikul salib, sudahlah. Jangan pikir gimana ya balasnya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sampai kapanpun lu gak bisa balas. Cara balasnya, live your life to the max. In the freedom that God prepares for you. Menghina Tuhan. Kalau kamu sudah ditebus, kamu masih diperbudak dosa. Itu menghina banget sih. Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Jatuh lagi bisa nggak? Bisa. Kamu sesekali, aduh, jadi percaya nih sama bohongnya iblis nih. Sesekali, man, gue stupid banget gini. Gue jatuh. Tuhan ampuni nggak? Ampuni. Orang yang datang dengan hancur hati, dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan menyucikan dosamu, dia akan mengampunimu. Dia adalah setia dan adil. Tapi kalau lu bolak-balik jatuh, lu anggap enteng. Oh iya, gue jelek juga diampuni, gue bagus juga diampuni, ya udah gue jelek dulu deh. Lu jelek aja seterusnya sampai kapalan, lu gak bisa balik lagi. Lu terus-terusan aja, tabrak-tabrak, langgar-langgar. Ya, terus-terusin sampai akhirnya kapalan dan bebal. Kamu mau balik pun tidak bisa balik lagi. Dan jangan menyesal saat itu. Jangan gampangkan kasih karunia, jangan hina pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Live in the freedom, do not believe in the lie. Jangan lagi percaya kebohongan, amin. Bilang sama kanan kirinya, jangan percaya sama kebohongan itu. Selesai bilang. Ya. Kalian jadi anak Tuhan sejak masa muda ya. Berarti kalian itu mencicipi surga lebih awal loh. Kalau kebohongan yang mengatakan kamu percaya Tuhan muda-muda kayak begini, rugi belum coba-coba, itu adalah kebohongan. Justru the earlier the better. Ngapain sih live in hell if you can live in heaven? Kalau you can, jadilah kehendakmu di atas hidupku. Datanglah kerajaan surga atas hidupmu. Lebih mudah lebih baik kan? Ngapain kita reroute jauh-jauh? Ke neraka dulu, ke alam maut dulu, kepada kebohongan dulu, baru akhirnya bertobat. Kenapa? Anda mau membuat pertobatan Anda lebih dramatis ya, supaya kesaksiannya itu lebih dramatis gitu. Iya kalau lu balik, kalau nggak balik gimana? Ya, jadi bersyukurlah Anda sudah bebas dari kebohongan itu. Dan jangan terusin lagi having conversation yang membuatmu jauh dari Tuhan. Yang membuatmu merasa terkekang. Nggak usah ke AOG lah. Kalau di AOG pacaran aja mesti lapor. Suka sama orang aja harus cerita. Jangan di AOG lah. Army of God ya. Itu reputasinya ya. Anaknya gak main-main. Aduh, bener. Kalau sama kebenaran yang membebaskan kita. Sama janji Tuhan yang jaga hidup kita. Ya gak mau main-main lah. Masa saya mau tukar berkatnya Tuhan dengan semangkok kacang merah? Masa saya mau tukar hidup kekekalan dan bebas dari dosa, bebas dari tuduhan? Masa saya mau tukar perasaan berharga saya? Masa saya mau tukar sih sama sesuatu yang begitu murah? Perasaan tidak berharga, perasaan terbuang, perasaan tertolak. Anda pilih sendiri. Pegang baik-baik, jangan jual hak sulungmu. Jangan jual begitu berharganya identitas dirimu itu loh. Jangan jual dengan percakapan murahan. Stop. I deny the conversation. I deny the access in the name of Jesus. Be silent in the name of Jesus. Nah, caranya menolak pembicaraan yang membuat kamu jauh dari Tuhan gimana? Ya, saya kasih tip. Kalian udah tahu betapa bahayanya. Saya kasih ilustrasinya. Nah, sekarang caranya gimana nih? Supaya saya nggak bodoh-bodoh dibohongin gitu loh. Supaya saya nggak melo-melo ikut percaya sama bohongan itu. Nah, kalau kamu mau jadi pintar dan nggak dibohongin, ya lu harus tahu dong firman Tuhan. Gimana kamu bisa sanggah? How can you defend yourself? And how can you debate about the lies? And how can you ask the lie to be silent and stop talking to me? How can you know? Kalau kamu nggak punya modal, kalau kamu nggak punya kebenaran. Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun. Tuhan Yesus melawan iblis yang ridiculous banget.
Kalian tahu kan pencobaan di padang gurun kan, semakin saya pikir menggelikan sih. Tapi kalau dibilang menggelikan dicatat di Alkitab berarti kemungkinan besar saya juga akan menggelikan seperti itu. Saya mau belajar, ya kan? Masa si iblis ngomong sama Tuhan sih, kalau lu bisa ubah roti, ya bisa lah. Ya gak sih? Terus dia bilang, kalau kamu lihat ini semua ya, kamu lihat ini semua ya. Kalau kamu sujud menyembah kepada saya, sekali aja saya kasih semua. Bercanda guys. Kayak hello, sebelum lu ada ini semua udah punya gua. Boro-boro gua nyembah lu. Does that ring a bell? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia bukan cuma hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Ada tertulis. Dan akhirnya iblis lari daripadanya dan kalah. 3 kali mencobai tidak berhasil karena ada tertulis. Seberapa sering Anda baca Alkitab saudara? Tuhan ingin berbicara kepadamu. God desires to talk to you dan salah satu cara Tuhan berbicara adalah lewat Alkitab. Alkitab saudara, Alkitab. Anak muda, jangan kebanyakan baca news dan baca penyebab ini apa, kenapa ini ada apa, dari account ini ke account yang lain. Lu coba deh pakai stopwatch ya. Hanya untuk lu stok orang, kapan orang ini ada di Bali dan seandainya gue ada di sana. My favorite K-pop, he was in London, I wish I was there. When was he in London again? He was in the London and in the gallery. Siapa yang follow orang itu pasti tahu saya lagi ngomongin siapa. Dia ada di galeri itu. Galeri itu punya siapa ya? Galeri itu punya orang Jepang. Kenapa saya tahu? Ternyata saya juga stok. Oh my goodness. Kenapa sih lu kumpulin dan lu kepoin data orang yang gak even lu kenal? Dan lu belain banget cari faktanya. Tapi fakta yang sungguh-sungguh fakta-fakta yang it's for you man. Lu gak mau baca. Aneh ya jadi manusia ya. Fakta skandalnya artis, faktanya bola apalah gitu ya. Dia kenapa warnain rambut ini, fakta juga. They are so noisy in this world, so noisy. Guys, lu pilih lah lu mau denger apa. Kalian anak Tuhan kan, Army of God ada di tempat ini, ada di gereja Tuhan kan. Ayo jadi orang pintar, pilih dong, ada tertulis. Lu mau lawan apa aja deh. Lu mau lawan patah hati aja ada di Alkitab. Lu mau lawan apa? Lu mau lawan kebaperanmu, kegalauanmu, semua ada tertulis. Karena Alkitab bukan kumpulan dongeng. Alkitab bukan cerita Daud mengalahkan Goliat. Alkitab bukan cerita bayi Tuhan Yesus lahir. It's not a pile of a story. It's talking about life here that you need to read. Supaya kalau ada suara-suara yang twisted. Ada suara-suara yang memutar balikkan fakta. Lu bilang, I scroll it already, And it's posted here, I unfollow you, I follow this. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Choose wisely. Choose wisely. Baca Alkitab. Bilang sama temannya, baca Alkitab. Baca ya. Caranya untuk Anda bisa melawan kebohongan. Conversation yang pertama yang membuatmu jauh dari Tuhan. Saya punya 3 menit. I want to go it really quick gitu ya. Anda diberkati dari firman Tuhan hari ini. Yes, membekali hidupmu yang ia boleh lambaikan tangannya. Yang kedua ya, when you having the wrong conversation and you keep going, selain daripada kamu jauh daripada Tuhan, akibat yang kedua kamu jadi insecure. Kamu jadi gak punya rasa aman. Insecure yang menghalangi suara Tuhan. Mengapa kita izinkan percakapan itu terus menerus dalam kehidupan kita? Insecurity bukan sekedar lack of confidence, That is not insecurity. You know what is insecurity? Meragukan janji Tuhan dalam hidupmu. Suatu dikatakan Tuhan punya masa depan yang cerah buat kamu.
ada mujizat terjadi dalam hidupmu. Situasimu tidak selamanya seperti ini. Kamu tidak harus merasa tidak berharga because you are fearfully and wonderfully made. Terus kemudian lu ragu. Insecurity kick in. Waktu kamu ragu sama janji Tuhan, anytime you become insecure. So insecure bukan cuma sekedar lack of confidence. Karena kita ragu sama janji Tuhan. Begitu gampang kita lihat siapa orang itu, apa yang orang itu lakukan dibandingkan dengan saya. Oh, I am so boring. I am so worthless. Hey, let me tell you ya, apa yang kamu lihat di depan, it's what people want to show you. It's not what you need to know. Apa yang kamu lihat adalah apa yang orang mau tunjukkan kepadamu, bukan apa yang kamu perlu tahu. Nggak mungkin dong ada orang posting waktu dia lagi slam the door and roll the eyes on the mom. Itu nggak mungkin diposting kan? Kan nggak ada dong orang yang posting dia lagi karate adiknya, dia lagi marah, atau dia lagi nangis di lantai. Wow, nggak bisa kontrol diri sendiri. Itu nggak mungkin diposting kan? People just let you see what they want you to see. So waktu kamu lihat, langsung kamu bandingkan. Dan kamu nggak percaya. Kalau Tuhan bilang, indah pada waktunya kamu bakal punya gandengan. Kalau punya gandengan itu untuk menikah. Tapi lu lihat, temen lu udah pada gandengan. Temenmu kalau pergi hangout, bisa excited. Bisa ada yang dia look forward untuk ketemu. Oh how nice, it's like all butterfly in my stomach gitu loh. Man, kalau gue gak ada butterfly, man, gue adanya angin. I'm like, oh gassy here. And then you become insecure. Karena kenapa? Kamu gak percaya Tuhan itu ngomong indah pada waktunya. Kamu lihat displaynya orang. Kamu lihat orang punya trofi. Nah, hari gini terlalu gampang kita akses dalam kehidupan orang. Easily access. Lu mau tahu gosip apa aja, lu klik aja. We have access to people's life. And easy access. Saudara, yang kedua ini, yang insecurity ini. Anda harus lawan dengan narrow your focus. Narrow your focus. Persempitlah fokusmu supaya kamu nggak cari-cari penerimaan hanya karena tampilan-tampilan yang kamu lihat. Hanya karena asumsi-asumsi yang kamu bangun dan orang bangun profilnya semuanya trofi ditunjukkan, keakraban yang ditunjukkan. Padahal ya, begitu akrab dibaliknya mereka musuh bebuyutan. Tapi kan kamu sempat percaya kan, mereka akrab ya, harmonis banget ya. Terus kamu merasa, kenapa sih hidupku suram? Kenapa sih keluargaku gak seharmonis itu? Kamu gak merasa diterima di dunia ini. Karena kenapa? You start having conversation in your mind because you believe other people punya display. Kamu percaya tampilan yang orang lihatkan kepadamu. That's why you need to narrow down your focus. Sudah, jangan akses ke kehidupan orang sering-sering. Oke? Narrow ya, pakai kacamata kuda ya. Pakai kacamata kuda. Sometimes it's good loh for you to pause from social media life. Sometimes it's good. Knowing stuff itu perlu. Jangan jadi orang yang clueless gak tahu apa-apa juga gitu ya. I'm not saying social media is bad. Because I'm on social media too. But you know what? I use social media to talk to you. Ya. I'm not using social media to build on my profile. I'm not using social media to build on my identity. I use my social media so that you know the exciting news. So that you know the good news. Dan sewaktu saya posting sosial media bukan karena saya punya stok foto terus saya posting. Tapi saya posting sosial media karena saya punya caption. Ini bedanya. I hope you learn from me. Ikutilah saya karena saya mengikuti Tuhan. Bukan karena saya figur teladan yang panutan gitu ya. Oh saya punya banyak kekurangan guys. Tapi dalam hal ini saya mau kalian contohi.
Saya post bukan karena saya ada foto bagus. Tapi saya post karena saya punya caption yang saya bawa dalam doa. Dan di dalam saat teduh, saya berdoa, dalam saat teduh saya baca firman. Kalau ada sebuah quote yang muncul, jadi saya bukan, oh ada foto saya Google quote yang mana keren. Wah, saya akan terlihat smart with my caption. I'm not building my profile on social media. No, I'm not. I'm building life. Not building platform. Hello my friend. Saya berdoa dan kalau Tuhan berbicara sesuatu dan saya bilang, aduh, saat itu saya pikirkan wajah kalian loh. I think about you, you know. Because I don't know each and every one of you by name. God knows you by name, right? Tapi paling enggak ya saya bisa Tuhan pakai aku untuk hidup anak-anak muda ini lewat my caption. Kalau Tuhan berbicara saya taruh di handphone saya di foldernya notes itu loh. Saya taruh. Judul folder saya itu adalah posting. Dan isinya adalah caption. Dan kalau udah saya kasih centang. Dan saya selalu bingung cari foto. Jadi saya harus post nih, Tuhan mau berbicara nih sama anak muda nih gitu loh. Baru deh saya scroll foldernya saya, itu fotonya ya, foto aib semua tuh. Yang mana nih, nggak layak nih. Well saya juga ada sisinya kan, saya ada sisi yang saya mau kamu lihat apa yang saya mau kamu lihat. Saya nggak mau dong kamu lihat saya wake up like this, because when I wake up man, I seriously wake up scary man. Not like wake up like this gitu. No, I don't wake up like this, okay? I wake up not as nice as this. So I don't want to show you. Nah jadi saya cari ya, oke, baru saya post. Narrow down your focus. Persempit fokusmu. Jangan akses-akses dalam kehidupan orang. Lantas solusinya apa nih yang kedua ini? Ya, solusi yang pertama supaya kita tidak jauh dari Tuhan dan melawan suara-suara dan the conversation in our mind. Dengan tahu apa yang tertulis. Yang kedua, suatu kita having the conversation and make us insecure. Cara lawannya gimana? Akseslah kepada suara Tuhan. Akseslah kepada suara Tuhan. Lewat mana? Doa guys, doa. Jadi ikut Tuhan itu nggak ribet kan? Saya nggak punya poin yang membuat kamu tuh mikir gitu loh. Ikut Tuhan itu simple. Lu tahu ini, dan lu jangan budek sama Tuhan, udah selesai. Lu tahu suara Tuhan, lu berdoa, lu bicara sama Tuhan, having conversation with God. Narrow down your focus. Daripada waktu lu pakai scroll untuk akses kehidupan orang lain dan kepoin kehidupan orang lain. Dan lihat platform dan profil orang lain. Padahal yang ditunjukkan adalah apa yang mereka mau tunjukkan kepadamu. Kamu juga jangan terpancing untuk bangun profil di platform itu. Karena conversation yang kamu ladeni. Kalau so far saudara, Anda sudah sempat ladeni. Dan Anda hari ini dengarkan khotbah ini dan Anda tahu, kebenaran ini, how silly I am. I need to quit. Quit now. Jangan lanjutkan lagi, Anda buang-buang waktu. Karena seperti yang saya minggu lalu khotbahkan. Ditolak namun tidak tertolak ya. Kamu bangun hanya untuk penerimaan manusia. Paulus yang punya status tinggi dalam sebuah status sosial. Dia kaya raya, dia berpendidikan, dia dipandang reputasinya good. Tapi sewaktu dia ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, langsung satu geng kalangan dia menolak dan meninggalkan dia. Jadi kalian masih mau cari penerimaan manusia? Dalam 1 detik manusia menerimamu. Dalam 1 detik manusia akan menolakmu. Berhari-hari kamu buang-buang waktu bangun satu profil yang not even real. Dalam 1 hari kalau manusia, netizen, julid mau menghancurkan. Semuanya hancur. Semuanya hancur. Jadi lebih baik having conversation with God. Bangunlah profil jati dirimu yang gak bisa digoncang, ditambahi, dikurangi, disukai, tidak disukai. Profil gua stay. Apa kata Tuhan dalam hidupku? Karena Tuhanku tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dunia berubah, hari ini panas, besok hujan. Hari ini hujan, besok panas terik. Hari ini diterima, besok ditolak. Tapi Tuhanku tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Mendingan saya bangun akses, berdoa kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Cari penerimaan dari Tuhan
yang mau sama-sama bangkit berdiri. Jangan downgrade suara Tuhan ya. Oke? Jangan downgrade suara Tuhan. Sore hari ini, kalau anak muda, kamu udah lama gak ke gereja, dan hari ini kamu ditemukan ada di Army of God di dalam gereja ini gitu ya. Jangan downgrade suara Tuhan. Tuhan gak pernah berbicara kepada anaknya dengan nada seperti ini. Oke, I'll forgive you again. Oke, I'll help you this time. Oke, I'll rescue you this time. Jangan downgrade suara Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dengan nada seperti itu. Tuhan tidak pernah look down on you. Tuhan tidak pernah mengurangi jati dirimu sebagai orang pilihan. Dan bahkan dia memanggilmu sahabat, dia memanggilmu anak. Panggilan itulah yang kamu dengar. Nanti ya, waktu kita menyembah Tuhan, saya berdoa supaya telinga rohani masing-masing dibuka. Kalian akan dengar panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang mulia. Cara Tuhan memanggil hidupmu. Jangan downgrade, jangan misinterpret. Kalau kita chatting sama orang, oh bersyukur ya ada emoticon ya. Jadi kita bisa jelaskan moodnya cara kita chatting gitu loh. Tapi kalau misalnya gak ada mood, kadang kita chatting sama orang itu dengan senyum, tapi orang lain bisa menginterpretasikannya tuh dengan, dia marah, padahal gak marah. Ngerti ya maksud saya ya? Salah interpretasi gitu loh. Nah sore hari ini, jangan salah interpretasi sama penerimaan Tuhan. Jangan salah interpretasi sama suara Tuhan. Yang Tuhan mau lakukan motivasinya itu murni kok. Murni. Ingin berbicara sama kalian. Ingin banget. Desire to talk to you. Kalian mau dengar suara Tuhan? Kalian mau berbicara kepadanya? Kalian mau berhenti having conversation with yourself? Kalian batalkan semua suara itu. Siapkan hatimu. Kita datang menyembah Tuhan ya. Let's worship Him. Kebenaranmu di batinku, ku simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni, di hadapanmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka. Kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan, yang kau lihat pada aku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milikmu. Datang kepada Tuhan apa adanya, gak usah pakai topeng, apa adanya aja. Kebenaranmu di batinku, ku simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni,
pada selubung kau dapati. Di dalamku dan hatiku terbuka, untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya, hatiku milikmu. Yuk kita sepakat yuk, sama-sama hentikan percakapan dengan diri kita sendiri yang kita sudah ladeni dalam satu waktu. Dan hari ini kebenaran Tuhan menyadarkan kita, I should stop. I should stop talking to myself. Terutama apa yang saya bicarakan dengan diri saya adalah celah untuk iblis menabur dalam kehidupan saya. Mengatakan saya tidak berharga, mengatakan saya tidak pantas, mengatakan saya not good enough, mengatakan membanding-bandingkan saya dengan orang lain, percakapan-percakapan yang khususnya menjauhkan saya dari Tuhan, percakapan yang membuat saya insecure. Saya mau stop dan saya mau block setiap suara-suara yang begitu berisiknya dalam hidup saya. Dan percayalah, kalau kamu mengundang Tuhan bersuara dalam hidupmu, maka sampai kepada akar-akarnya. Apa yang sudah ditabur iblis dalam hidupmu, perkataan-perkataan yang sudah sempat tertancap, itu bisa dicabut kok sampai akar-akarnya. Saudara percaya? Saudara percaya? Anda nggak perlu hidup tertuduh lagi. Anda nggak perlu jalan dengan kepala menunduk lagi. No, you don't have to. Mulai hari ini, kamu udah selesai berbicara di dalam percakapan yang salah. You stop conversing already. Tapi hari ini, kalian akan buka akses ya. Kalian akan buka akses. Kalian akan mengangkat kepala kalian, ku angkat wajahku Tuhan. Dan ku lihat kekudusanmu. Dan aku diciptakan kudus dan mulia. Seperti yang Tuhan maksudkan dalam hidupku. Yang lewat, biarkan lewat, udah selesai. Kuasa Tuhan sanggup mencabut sampai kepada akar-akarnya. Apa yang perlu kamu lakukan? Percaya. Dan buka akses. Kalau engkau mau, angkat kedua tanganmu. Hora makarandaya shike bakarandaya. Horadaya syaka bakaradaya warabora barabara. Hirandaya syakaranaya ranananana. Hiradaya shike bakaradaya warabora barabara. Tuhan, aku berdoa dengan kuasa-Mu Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup setiap anak Army of God Team Tuhan. Satu persatu you know them by name. Kami tidak bisa undo and unlearn with our own strength. But we call upon your name Jesus. Kami panggil nama-Mu Tuhan Yesus. Kami blok setiap percakapan dan taburan iblis dalam hidup kami yang sia-sia. Kami tolak, kami blok akses itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Saya hardik suara itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Cabut sampai kepada akar-akarnya. Cabut sampai kepada akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Keluar. Tuduhan-tuduhan yang menjauhkan kami dari Tuhan.
kata-kata yang membuat kami insecure. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Horanaya syakama karanaya waramo. Hiranaya syakaranaya waramo rama rama ra. Hiranaya waramo. Terbukalah telingamu. Terbukalah telinga rohanimu. Sekarang. Akses untuk mendengar suara Tuhan terbuka sekarang. Right now in the name of Jesus. Horanaya syakaranaya warabo. Hirandaya syakabakaranaya warabo. Jati dirimu diperbaharui. Gambar dan rupamu diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah sesuai perkataan Tuhan dalam hidupmu. Tertulislah firman Tuhan di dalam loh hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang Tuhan apa adanya di hadapan-Mu. Datang padamu Bapa geram apa adanya. Yes, tiada yang ku sembunyikan. Yang kau lihat padaku semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya hatiku milikmu. Oh, ku datang padamu Bapa terang dengan apa adanya. Tiada yang ku sembunyikan. Oh, yang kau lihat padaku semuanya ku berikan kepadamu. Apa adanya hatiku milikmu. Apa adanya, apa adanya hatiku milikmu. Apa adanya, apa adanya hatiku milikmu. Ini deklarasi kami. Kami milikmu Tuhan. Kami milikmu Tuhan. Karena ini adalah minggu yang kita dedikasikan di dalam ketaatan, memberikan perpuluhan sebelum akhir ibadah kita. Dan kalian juga akan memberikan perpuluhan, kita akan doakan setiap pemberian di dalam ketaatan yang kita bawa ke rumah Tuhan. Korban yang kita bawa ke rumah Tuhan, boleh angkat amplop perpuluhannya. Kita akan doa bersama-sama. Masing-masing orang pegang amplop perpuluhannya. Kita akan doa untuk perpuluhan yang kita bawa ke rumah Tuhan. Angkat tinggi-tinggi. Tuhan, kami bawa Tuhan perpuluhan kami di rumah ini Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang selalu menyediakan kehidupan kami. Kalau ada kesempatan 1 bulan 1 kali Tuhan, kami memberi
Bukan karena harus, bukan karena kami takut salah. Tapi kalau kami memberi Tuhan, karena ini menunjukkan Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mau taat, kami mau setia, pakailah perpuluhan kami Tuhan untuk kerajaan-Mu. Dan juga Tuhan, suatu kami pulang, kami memberikan persembahan, Tuhan pakailah untuk kerajaan-Mu Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak yang memberi ini Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat penggembalaan, kasih daripada Tuhan. Kalian sudah jadi anak Tuhan ya. Bapa adalah Bapa yang baik. Bapa ingin berbicara kepadamu. Dengarkanlah suara Bapa, kenallah suara gembalamu, gembala agungmu yaitu Tuhan Yesus. Maka lihatlah Immanuel Allah besertamu di dalam segala yang kamu lakukan. Diberkatilah studimu, diberkatilah setiap perencanaanmu. Karena engkau mendengar suaranya, karena engkau berbicara kepadanya. Maka apapun yang kamu perbuat akan Dia buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera sukacita Tuhan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.